Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmawati, NIM 19210400008. Saya dari PTSP 101. Baik, saya di sini akan mempresentasikan tugas individu 1 yang telah diberikan. Nomor 1, apa tujuan dari Undang-Undang Jasa Konstruksi? Jawaban nomor 1 yaitu penyelenggaraan jasa konstruksi bertujuan untuk A. Memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan jasa konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kukuh, andal, berdaya saing tinggi, dan hasil jasa konstruksi yang berkualitas. B. Mewujudkan ketertiban penyelenggaraan jasa konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam menjalankan hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. C. Mewujudkan peningkatan partisipasi masyarakat di bidang jasa konstruksi. D. Menata sistem jasa konstruksi yang mampu mewujudkan keselamatan publik dan menciptakan kenyamanan lingkungan terbangun. E. Menjamin tata kelola penyelenggaraan jasa konstruksi yang baik. Dan F. Menciptakan integrasi nilai tambah dari seluruh tahapan penyelenggaraan jasa konstruksi. Nomor 2. Apakah makna konsep dari Undang-Undang Jasa Konstruksi? Jawaban nomor 2 yaitu konsep dari Undang-Undang Jasa Konstruksi yaitu sebagai berikut. 1. Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sesuai dengan tujuan pembangunan tersebut, maka kegiatan pembangunan baik fisik maupun non-fisik memiliki peran yang penting bagi kesejahteraan masyarakat. 2. Sektor jasa konstruksi merupakan kegiatan masyarakat dalam mewujudkan bangunan yang berfungsi sebagai pendukung atau prasarana aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan dan menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional. 3. Penyelenggaraan jasa konstruksi dilakukan berlandaskan pada asas kejujuran dan keadilan, manfaat, kesetaraan, keserasian, keseimbangan, profesionalitas, kemandirian, keterbukaan, kemitraan, keamanan dan keselamatan, kebebasan, pembangunan berkelanjutan, serta berwawasan lingkungan. 4. Penyelenggaraan usaha jasa konstruksi dapat dikerjakan sendiri atau melalui pengikatan jasa konstruksi, sedangkan penyelenggaraan usaha penyediaan bangunan dapat dikerjakan sendiri atau melalui perjanjian penyediaan bangunan. Yang kelima, undang-undang ini mengatur penyelenggaraan jasa konstruksi dengan tujuan untuk memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan jasa konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kukuh, andal, berdaya saing tinggi, dan hasil jasa konstruksi yang berkualitas. Mewujudkan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam menjalankan hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mewujudkan peningkatan partisipasi masyarakat di bidang jasa konstruksi, menata sistem jasa konstruksi yang mampu mewujudkan keselamatan publik dan menciptakan kenyamanan lingkungan terbangun, menjamin tata kelola penyelenggaraan jasa konstruksi yang baik, dan menciptakan integrasi nilai tambah dari seluruh tahapan penyelenggaraan jasa konstruksi. Nomor 3. Sejauh mana peran mahasiswa dan masyarakat dalam pelaksanaan Undang-Undang Jasa Konstruksi? Jawaban nomor 3 yaitu 1. Peran mahasiswa dalam pelaksanaan Undang-Undang Jasa Konstruksi sebagai berikut. A. Mahasiswa dapat meningkatkan dan mengasah kemampuan dalam pengetahuan dan keterampilan sebagai generasi harapan bangsa. B. Mahasiswa diharapkan mampu membuat pergerakan ke arah yang lebih baik lagi melalui pengetahuan, ide, keterampilan yang didapatkan selama di perguruan tinggi dalam pelaksanaan jasa konstruksi. C. Mahasiswa dapat memberikan aspirasi sebagai wujud penunaian intelektualitas terhadap pemerintah terkait perumusan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan dalam pelaksanaan jasa konstruksi. 2. Peran masyarakat dalam pelaksanaan Undang-Undang Jasa Konstruksi yaitu sebagai berikut. A. Masyarakat dapat menjaga ketertiban dan memenuhi ketentuan yang berlaku di bidang pelaksanaan jasa konstruksi.
B. Masyarakat melakukan pengawasan untuk mewujudkan ketertiban dalam pelaksanaan jasa konstruksi. C. Masyarakat juga turut dalam pencegahan atas terjadinya pekerjaan konstruksi yang dapat membahayakan kepentingan umum saat pelaksanaannya. D. Masyarakat dapat memperoleh pergantian yang layak atas kerugian yang dialami secara langsung akibat penyelenggaraan konstruksi. E. Memberi masukan kepada pemerintah dalam merumuskan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan dalam pelaksanaan jasa konstruksi. Nomor 4. Menurut Anda, adakah ruang celah pada Undang-Undang Jasa Konstruksi? Sampaikan disertai dengan solusi yang dapat Anda berikan. Gunakan teknik analisis SWOT. Jawaban nomor 4 yaitu 1. Strength atau kekuatan. A. Pengguna jasa bertanggung jawab atas biaya jasa konstruksi sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak kerja konstruksi. B. Biaya jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat bersumber dari pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, badan usaha, atau masyarakat. C. Kemampuan membayar sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf A dibuktikan dengan dokumen dari lembaga perbankan atau lembaga keuangan bukan bank, dokumen ketersediaan anggaran, atau dokumen lain yang disepakati dalam kontrak kerja konstruksi. D. Komitmen atas pengusahaan produk jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf B didukung dengan jaminan melalui perjanjian kerjasama. 2. Weakness atau kelemahan. Dalam hal penyelenggaraan jasa konstruksi tidak memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada pasal 59, pengguna jasa atau penyedia jasa dapat menjadi pihak yang bertanggung jawab terhadap kegagalan bangunan. 3. Opportunities atau peluang. A. Pemerintah pusat bertanggung jawab atas meningkatnya kemampuan dan kapasitas usaha jasa konstruksi nasional, terselenggaranya jasa konstruksi yang sesuai dengan standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan, meningkatnya kompetensi, profesionalitas, dan produktivitas tenaga kerja konstruksi nasional, meningkatnya kualitas penggunaan material dan peralatan konstruksi serta teknologi konstruksi dalam negeri, meningkatnya partisipasi masyarakat jasa konstruksi dan tersedianya sistem informasi jasa konstruksi. B. Pemerintah pusat memiliki kewenangan dalam mengembangkan sistem pemilihan penyedia jasa dalam penyelenggaraan jasa konstruksi, mengembangkan kontrak kerja konstruksi yang menjamin kesetaraan hak dan kewajiban antara pengguna jasa dan penyedia jasa, mendorong digunakannya alternatif penyelesaian sengketa penyelenggaraan jasa konstruksi di luar pengadilan. 4. Threats atau ancaman. A. Penyelesaian perselisihan memuat ketentuan tentang tata cara penyelesaian perselisihan yang diakibatkan antara lain oleh ketidaksepakatan dalam hal pengertian, penafsiran, atau pelaksanaan berbagai ketentuan dalam kontrak kerja konstruksi serta ketentuan tempat-tempat dan cara penyelesaian. B. Pemutusan kontrak kerja konstruksi yang timbul akibat tidak dapat dipenuhinya kewajiban salah satu pihak. C. Perlindungan terhadap pihak ketiga selain para pihak dan pekerja, memuat kewajiban para pihak dalam hal terjadi sesuatu peristiwa yang menimbulkan kerugian atau menyebabkan kecelakaan atau kematian. D. Jaminan atas risiko yang timbul dan tanggung jawab hukum kepada pihak lain dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi atau akibat dari kegagalan bangunan. Itulah tadi video presentasi yang telah diberikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.